Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berdampak buruk bagi negara. Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. Hal ini disampaikan Luhut pada Selasa 20 Desember 2022 di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024. Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil, maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan dikritik tajam oleh mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Praswat menilai Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator dan pejabat resmi negara harus lebih hati-hati membuat pernyataan terkait pemberantasan korupsi. Menurutnya, jangan sampai pernyataan Luhut itu dianggap merepresentasikan sikap pemerintah yang seolah-olah anti OTT. Ketua IM 57 Plus Institute itu berpendapat bahwa OTT memiliki efek kejut bagi para pelaku atau calon pelaku korupsi, sehingga risiko merekayasa dan memanipulasi perkara bisa diminimalisir karena dilaksanakan secara cepat dan tiba-tiba. Baginya, OTT adalah bentuk penindakan terhadap pelaku korupsi yang sangat efektif menimbulkan efek jera, sehingga dapat menciptakan deterrence effect atau membuat takut pada orang lain agar tidak membuat pelanggaran yang sama. Menurut Praswat, banyak kasus-kasus korupsi yang merugikan negara puluhan triliun terungkap dari perkara OTT yang relatif kecil nilai suapnya. Praswat juga menyebut OTT selama ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari whistleblowing system. Menurutnya, OTT adalah satu-satunya harapan dari laporan para whistleblower yang sudah berani melaporkan tindak pidana korupsi tetapi seringkali tidak ada tindak lanjutnya. Selain itu, menurut Praswat, keberhasilan KPK dalam melakukan OTT selama ini terbukti menarik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada KPK dalam melakukan tindakan serius terhadap korupsi. Lagi pula, berdasarkan pengalamannya, OTT terbukti adalah kampanye anti korupsi yang terbaik dan paling efektif serta teruji keberhasilannya dalam mengubah pola pikir masyarakat di daerah atau di lembaga yang terkena OTT. Hal ini diungkapkan Luhut di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023 hingga 2024 yang digelar KPK dan sejumlah kementerian atau lembaga lainnya. Acara ini digelar di Jakarta Pusat pada Selasa 20 Desember 2022. Luhut menyebut tak akan ada yang bisa melakukan kecurangan dalam operasi yang dilakukan secara digital. Bahkan koruptor sekalipun. Luhut mengatakan efisiensi dan digitalisasi merupakan sebuah kunci. Menurutnya, jika seseorang mau bekerja dengan hati, mereka bisa berhasil tanpa menjadi pencuri. Kemudian Luhut meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. Hal itu menurut Luhut bisa menjelekkan negara. Jelek yang dimaksud olehnya adalah ketika pemerintah membuat peluang terjadinya OTT. Oleh karena itu, ia menegaskan agar KPK segera melakukan digitalisasi agar para koruptor tak bisa berkutik. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Saya baru dari London kemarin Bapak Ibu, setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu. Semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara live di Bloomberg TV. Saya bicara di live Bloomberg, saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada 4 pilar kami. Satu itu ada efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga dana desa. Saya jelaskan pada mereka, tentu harga komoditi. Tapi 2 pertama tadi itu kunci, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga. Ya lihat-lihatlah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main.
Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.